Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala diniyati sholiyah wa ala kulli mana wa salafuna sholihun liridha illahi ta'ala bisyawati rasulillah SAW thumma la arwahi mu'alifatil kitab Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila arwahi jami'a baina wa ummahatina wa muallimina nafa'ana Allah bilumihim barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang ammarati iqtirabis sa'ah. Fasal yang menerangkan tentang tanda-tanda kiamat sudah dekat. Perlu diulangi lagi bahwa bahasa yang dipakai oleh Syekh Hasyim Asy'ari ini bukan tanda terjadinya kiamat, bukan bahasa yang dipakai. Tapi bahasa yang dipakai adalah tanda dekatnya kiamat. Jadi tak ada mengadal. Kemarin nyampe Taronal Jibal itu ya, apa gunung yang pindah itu ya. Berarti halaman 27. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Hadis umum ini ya. Maksudnya umum itu banyak lah orang. Wa minha lan iku setengah saking ammarah. Amarah itu yang dimaksud tanda-tanda itu. Idza wusida nalikani den pasrahake atau den serake apa al amru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amr fantadiru moko entenono maka tunggulah entenono sira kabeh as-sa'atah ing kiamat. Hadis berikutnya. Jadi yang disampaikan oleh yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari ini hadis semua ya. Tentang tanda kiamat ini. Kiamat sudah dekat. Berikutnya adalah kalau suatu perkara dipasrahkan atau diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Jadi di akhir zaman itu akan banyak orang yang bukan ahlinya akan berkomentar tentang sesuatu yang bukan bidangnya. Ya, mungkin orang yang bukan basicnya ahli agama atau basicnya ustadz tapi mengomentari tentang kesehatan misal. Atau orang yang tidak punya basic agama, tidak paham apa-apa tentang agama tapi mengomentari tentang agama, ya jadinya panas terus itu. Jadinya ya kayak kemarin itu, dia basicnya bukan ahli fikih, basicnya bukan ahli agama, moro-moro berfatwa wayang itu hukumnya haram lah, seperti itu. Tidak paham fikih. Rawahu nyeritaking hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abi Hurairah. Wa minha lan iku saking amarah. La tadhabu ora ilang apa ad-dunya dunya. Hatta yamurrah sehingga liwat. Yamurrah ini ya, apa namanya? Nasab ya, kan hatta. Hatta yamurrah sehingga liwat. Sapa rajul wong lanang. Alal kubri ngatasi kuburan. Fa tamarragha. Maka mula malik sapa rajul alaihi ngatasi kubur. Orang ke kuburan. Orang laki ini ya, orang laki-laki ke kuburan, boyegul lan ngucap sapa rajul. Ya laitani menono ingsun. Ini laita sama la'allah itu ya. Apa? Wali tarajjin wa tawakku'in la'al. Mana-mana begitu itu. Ya laitani menono ingsun kuntu ono sapa ingsun. Maka nasohi bihadzal kubri. Iku ing dalem panggonane wong kang anduweni iki kubur. Jadi orang laki-laki saking putus asanya dia itu menginginkan
Ya intinya ingin mati lah ya. Dengan semboyannya andai saja sayang dikubur lah. Seolah-olah begitu. Seolah-olah. Saking putus asanya. Entah putus asa karena faktor ekonomi atau faktor cintanya ditolak semisal ya kan. Intinya kalau orang laki-laki sudah punya rasa putus asa seperti itu, kiamat sudah dekat gitu maksudnya. Kalau perempuan kan biasa kan, kalau perempuan kan biasa. Nah, ini laki-laki hingga ingin bunuh diri misalnya. Rawahu Muslimun, nyeritake hadis Muslimun sapa Imam Muslim an Nabi Hurairah ta aidan. Kalau ini kan enggak pernah kan putus asa kan? Ditolak kan sering. Ya sering kan ditolak wanita kan sering. Tapi kan enggak pernah mau bunuh diri gitu kan. Nah, berarti kiamat masih jauh gitu loh maksudnya. Kalau laki-laki itu sekedar ditolak cintanya kemudian ingin bunuh diri, nah itu kiamat sudah dekat berarti. Jadi ketika saya membaca tentang kiamat ini, saya melihat ini banyak teman-teman kok masih bisa tersenyum kayak Alvin, Ubed, Sofyan, Robi bisa tersenyum semua. Padahal dia pernah putus asa gitu. Tidak mau bunuh diri gitu maksudnya. Berarti kiamat masih jauh berarti. Masih jauh. Patah hati kan pernah. Tapi tidak sampai mau bunuh diri. Wa minha. Wah, ini yang bahaya ini. Wa minha lan iku setengah saking amarah. La takumu. Ora jumeneng apa satu kiamat hatta yatasafadu. Sehingga jima. Kalau pas saya ngaji itu dimaknai jima ini. Sopan nasuh menungso tafasudal bahaimi kelawan koyok jima'i bahaim. Bahaim ngerti ya? Raja koyok apa ya, hewan lah ya, binatang fituruki ing dalam biro-biro dalan. jadi bukan turuk itu ya. Ini memang turuk itu maknanya memang jalan tapi jamak itu maksudnya. Jadi kalau maksiat merajalela, ya kalau di sini dicontohkan tasafadu ini jima lah. Jima itu sampai pinggir embong misal di jalan-jalan. Jadi bukan maksud di jalan, cuman dipamerkan gitu. Enggak malu gitu. Kan banyak orang bermesraan enggak malu kan di depan pas ngobrol gitu kan. Yang kita sendiri terus yang sana sama cewek kan enggak malu sih. Justru bangga gitu. Itu tanda kiamat itu. Tasafudal bahain. Jadi tingkahnya itu sudah seperti Raja Koyo. Aduh, story. Naudzubillah ya. Rawahu Tabrani, diritake hadis At-Tabrani Ani bin Umar radhiyallahu an. Masih banyak ini tentang maksiat ini. Wa minha lan iku setengah saking amal. La tafna ora rusak hadil ummati opo ikilah umat. Ya, umat maksudnya iki umat ora rusak itu kiamat belum terjadi jikalau hatta yakuma sehingga jumeneng sapa rajul sehingga jumeneng sapa rajul ilal mar'ati maring wong wedok. Kok jumeneng ya? Kok ngadeg ilal mar'ati maring wong wedok. Fayaftarisuha. Kalau makna aslinya begini, makna aslinya fayaftarisuha moko ngelemeki atau gawe lemek sapa rajul ha ing mar'ah. Nah, kan sudah. Ini mana prakteknya? Fitori ing dalam dalan. Fayaftarisuha. Iftiros itu ngelemeki apa? Dibuat alas. Penampang enggak jadi. Penampang atau begentang. Embong. Kiamat itu. Ya, sampai. Intinya dipamerkan lah. Sampai begini. Fayakunu mokono khiyarukum sapa pira-pira wong mulyane hadil ummah. Jadi banyak tokoh-tokoh atau orang yang dipandang ya. Yauma idzin ing dalem dina ing dalem nalikane yakumur rajul mengkono yakumur rajul man iku wong yaku kang ngucap sapa man sampai para tokoh ya artinya orang-orang yang wibawa lah mereka berkata begini lawaraina
wara'a hadzal haiti law waraina umpama nutupi sapa kita wara'a hadzal haiti ing dalem burine ikilah pager. Jadi kalau law ini ungkapannya begini, kalau bahasa Indonesia ya. Mbok yo ojo nang pinggir dalan, mbok yo kei pager ngono maksudnya gitu. Seolah-olah begitu. Nah, tutupin. Artinya apa? Kalau orang-orang sudah berkata begitu, itu berarti kan orang yang sudah beriman tidak bisa melarang gitu. Saking akeh gak iso mencegah. Cuman mbok yo tutupi. Ngono maksudnya. Rawahu Abu Ya'la Nabi Hurairah. Wa minha, ada lagi begini. Banyak ini. Wa minha lan iku setengah saking hadil amaro. La takumu orang jumeneng apa satu kiamat hatta tujadah hingga den temu apa almaratu wong wedok. Terus ini. Hatta tujadah. Ngono, mabni majhul ya. Hatta tujadah hingga den temu sapa almaratu wong wedok naharon ing dalam siang. Sementara ini kan malam kan, sementara malam di kafe mana apa ya kan. Nah, sekarang siang. Tungkahu dan nikahi. Ai tujami'u dan jima. Ya tungkahu bi ghairi waliyin bi ghairi aqdin gitu. Maksudnya nikah itu ya dijima gitu. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa apa. Wa satot horiki ing dalam tengah dalan. Kalau tadi saya di pinggir jalan, sekarang di tengah. Enggak tengah nembong. Cuma dung hewan. Besok. Sekarang kan belum. Nah, ketika ada kondisi begitu itu layun kiro ora ingkar zalika ing mengkono tungkahu sapa hadun wong siji. Ketika ada kemaksiatan, jadi ini cuman gambaran jima ini ya. Ketika ada kemaksiatan, seseorang itu sudah tidak bisa mencegah, gak iso ngandani. Fayakunu mokono amsaluhum sapa wong utamane nas, ya maksudnya tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Yauma idzin ing dalem nalikane mengkono tungkahu alladzi ku wong yaqulu kang ngucap sapa alladzi. Jadi tokoh masyarakat yang disegani di situ sampai berkata begini, launa haitaha seumpama nyingkriyake sapa sira ing mar'ah anit toriki saking dalan kolilan kelawan sedidik. Sampai tokoh masyarakat itu gak mencegah, mek ngandani ngene. Ya mbok yo aja ndek pinggir, aja ndek tengah embong, coba minggir sedikit gitu. Nah, ini bahasanya gitu. Launa haitaha anit toriki kolilan. Coba minggirlah sedikit. Kalau tadi kan di pinggir jalan, kalau tadi itu di pinggir jalan orang-orang masih berkata mbok yo ditutupi kan lho. Loh yang sekarang mbok yo jangan di pinggir jalan, jangan di tengah embong, di pinggir lah. Jadi sudah nilai-nilai itu sudah mulai hilang gitu. Fadzalik maka utawi alladzi fihim dalam nas mislu Abi Bakrin iku sepadane Abi Bakar wa Umar fikum in dalam sira kabeh. Kata Nabi, padahal tokoh masyarakat itu sebagaimana Abu Bakar dan Umar di zaman ini gitu. Artinya apa ya? Ya tokoh masyarakat yang disegani gitu. Rawahul Hakim Abu Abdullah nyeritakeun hadis Al-Hakim Abu Abdullah an Nabi Hurairah. Wa minha orang mana? Wa minha lan iku setengah saking amar. Pokoknya kemaksiatan terus ini. Ma utawi barang hadis ya, rawa kang ngliwetake ing ma At-Tabrani sapa Imam Tabrani ini an Abi Umamah, saking Abi Umamah radhiyallahu anhu. Redaksinya tetap ya, lataku musa'ah. Terusannya wa hatta singgo lewat. Wa hatta tamurro singgo lewat sapa almaratu wong wedok. Alal qaumi ngatasi kaum. Ada orang perempuan lewat, fayakumu moko jumeneng sapa salah siji nih kaum. Nah, ada salah satu lelakinya
berdiri, fairfa'u moko ngangkat sapa ahad bidailaha ing roke mar'ah, ing bajune lah ya, baju bawah. Zailun itu baju bawah, rok lah. Kama yarfa'u kaya oleh ngangkat sapa ahad zanaban na'jati ing buntuti wedhus. Jadi apa ya? Bureng lebur moro ya karo kayak tadi todus itu dong maksudnya. Biasa. Nah, bahasa Ganjar itu. Nah, berber. Faikulu moko ngucap sapa ba'duhum sebagian kaum. Ala ilingo warai taha nutupi sira ing mar'ah. Waro alhaiti ing burine pager. Fahuwa moko utawi ba'duhum yauma idzin ing dalem mengkono yakumu fihim ing dalem nas mislu Abi Bakrin iku sepadane Abu Bakar Umar fikum ing dalem sira kabeh. Padahal orang yang berbicara begitu itu sebagaimana Abu Bakar Umar pada masa sahabat. Artinya orang yang disegani. Orang ada tokoh. Jadi ada orang siapa sih? Kader lebar dini separ kok. Tak bagus. Besok, sekarang masih belum. Jadi ngambil fakta-fakta ini kan intinya masih belum ya. Tapi kalau melihat kemaksiatan yang dipamerkan itu kayaknya kiamat sudah dekat kayaknya. Maksudnya pamerkan bukan cuma di Facebook kan. Terkadang kan orang bukan cuma di media, terkadang kan pas pas kumpul kadang double date ya. Ngerti double date kan ya. Jadi pesta seks misalnya kan banyak begitu kan enggak. Jadi pas ngafe itu bawa cewek sendiri kan ada begitu. Kalau kader PMI kan enggak ada begitu kan, aman kalau PMI. Wa minha lan iku setengah saking amaro lataku mora jumeneng apa satu kiamat hatta tatana karo singgo musuhan opo alkulubu pira-pira ati watah talifa lan beto-beto opo al-aqawilu pira-pira pendapat kolah itu. Tanah karoh ya tanah kiru hatta tatana kiroh berarti ya. Bukan tatana karoh. Tatana kiroh singgo musuhan opal kulubu pira-pira ati wa takhtalifa ilmu dorek semua ini. Wa takhtalifa lan beto-beto opo atau persulayan opo al-qawilu pira-pira pendapat penemu wa yakhtalifu lan persulayan sop opo alikhwanu pira-pira ikhwan dulur minal ab saking bapak wal lan ibu fiddini ing dalam agama. Jadi di akhir zaman itu banyak beberapa pendapat, banyak beberapa sekte. Ini yang sesuai hadis Nabi kalau ini ya. Memang ini hadis Nabi, memang sudah ada kalau yang ini. Jadi bahkan dalam satu keluarga ini yakhtaliful ikhwan minal ab wal fiddin ini bahkan dalam satu keluarga itu sektenya beda-beda gitu. Kalau sekarang kan masih banyak ini ya, masih lebih cenderung sama ya. Kalau sekarang dalam satu keluarga itu mazhabnya sama, akidahnya sama, ininya sama. Nah besok akhir zaman itu banyak begitu itu. Jadi adiknya Mu'tazilah, emasnya Murji'ah, bapaknya Khawarij, ibunya Syiah, itu banyak. Besok begitu besok begitu. Ruwahu Dailami an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa minha lan iku setengah saking amaro la takumu ora jumeneng apa satu kiamat hatta tuttakhadha sehingga den dadekake opal masajidu pira-pira masjid qanatiroh ing pira-pira kantor. Jadi masjid sudah tidak difungsikan sebagai rumah ibadah,
sudah dibuat sebagai official. Fala yusjadu moko ora den gawe sujud apa lillahi krana Allah fiha ing dalem masjid. Masjid itu sudah tidak berfungsi sebagai rumah ibadah, tapi berfungsi sebagai ya kantor apa bisnis kayak apa, sebagai koperasi apa pokoknya tidak begitu dibuat sebagai rumah ibadah. Itu tentang masjid. Kemudian wahatta ya ba'atha, sehingga ngutus sopo, terusannya lataku musa'ah itu ya, wahatta lan sehingga ngutus sopo al-hulamu wong lanang nom, artinya pemuda, asyaikha ing wong tuwa, bari dan ing tukang pos, bainal ufuqaini ing dalem antarane pejajahan loro. Nanti ada kinayahnya ini. Cuman kalau makna aslinya kiamat, tanda kiamat itu adalah kalau orang pemuda itu sudah berani menyuruh orang tua, sehingga ngutus itu begitu. Wa hatta ya belugo, sehingga tumeka sapa atajiru pedagang, bainal ufuqaini ing dalem pejajan loro, fala yajidu moko ora nemu sapa tajir ribhan ing badi. Orang jauh-jauh berdagang, bersungguh-sungguh berdagang, tapi belum menemukan keuntungan. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, penjelasannya dari Yai Hasyim Asy'ari begini. Wa huwa utawi hadis. Hadis tadi itu hatta yutahudul masjid ila akhirih kinayatun, iku kinayah. Ngerti kinayah ya? Apa ya kinayah itu ya? Seolah-olah sindiran atau semboyan. Kinayah lah ya. Yang pertama apa? An adamir rugbati fi sholati, saking ora anane demen fi sholati dalam salat. Jadi yang tadi itu tutakhodal masajid di konatir itu, masjid sebagai kantor itu karena tidak adanya rasa suka dalam beribadah, tidak ada rasa cinta terhadap ibadah. Wa adami tauqiris shaghiri, lan ora anane sopane arek cilik, orang yang lebih muda ya. Tauqir itu tidak kesopanan, kesungkanan, al kabiroh ing wong tuwa. Jadi orang ketika pemuda tidak sungkan kepada yang tua, atau kalau dalam bahasa organisasi itu junior itu tidak lagi hormat kepada senior. Rayon itu sudah tidak hormat lagi kepada komisariat. Komisariat sudah tidak hormat lagi kepada cabang. Nah, itu tanda kiamat itu. Seolah-olah begitu. Wa adamul barokati, lan ora ono barokahe fit tijarati dalam perdagangan. Kenapa? Jadi fala yajidu ribhan itu bukan tidak ada untung atau apa ya, tapi tidak ada barokah di dalamnya. Karena li ghalabatil kadhibi, krono ngelindiye koro. Jadi dalam berdagang itu sudah terbiasa melakukan kebohongan. Wal ghasyilan bujuk ala tujari ing dalam biro-biro berdagang. Jadi kalau berdagang sudah melakukan kebohongan, sudah melakukan langsung pos HP no minus umpama itu, padahal minusnya banyak ya, seperti itu. Lengkap padahal tidak lengkap. Makanya kalau tijarah itu memang murni harus fisik ya, harus fisik. Ya kalau online ya sesuatu yang bisa dicek secara online. Maksudnya kalau kayak meja itu kan bisa dicek secara online kan, maksudnya dari jauh kan bisa.
Tapi kalau seperti laptop, HP itu kan kecuali baru ya, kalau ndak ngecek bener kan sulit. Nah intinya itu. Jadi ketika manusia itu sudah enggan beribadah, manusia itu sudah kehilangan kesopanannya terhadap orang yang lebih tua. Kalau ini sekarang udah banyak ya orang yang tidak begitu sopan terhadap yang lebih tua ini ya. Atau sudah banyak perdagangan yang dilalui dengan kebohongan. Itu tanda kiamat. Wa min halan iku setengah saking amarah. Yakti teko ala nasi ngatasi menungso zamanun opo zaman. Nah ini. Di akhir zaman akan ada zaman begini. Himmatuhum utawi sejonin nas butunuhum iku pira-pira wetange nas. Di akhir zaman manusia itu lebih mementingkan perutnya sendiri. Intinya apa? Semuanya serba kapitalis. Serba kapitalis. Semuanya dikomersilkan, ya kan? Semua dikapitalisasi. Orang rakyat mau milih pejabat harus ada uangnya. Pejabat bersedekah harus dikapitalisasi menjadi suara. Ya curan-curan lah pokoknya. Pokoknya begitu lah. Jadi pokok himmatuhum butunuhum. Kalau sekiranya tidak menguntungkan, tidak akan dilakukan. Itu intinya begitu. Jadi yang dipikir adalah sifat pragmatisme. Wa syarafuhum mata'uhum. Wa syarafuhum utawi kemuliaanin nas mata'uhum iku piro-piro bondone nas. Orang dianggap mulia itu alasannya cuma satu besok, adalah karena punya harta. Wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan manusia itu terletak pada harta mereka. Sak gantengnya ya apa, sak pintere ya apa, kalau tidak punya uang, tidak punya harta, tidak begitu kaya, akan ditinggalkan oleh manusia, oleh masyarakat. Meskipun kita fatwa, ketika memberi fatwa, memberikan wejangan matang kebiar ke lauk gede di atas bebe, tadi PC, akhir zaman. Akhir zaman besok keras boy. Maka kalau kita itu tidak kaya mulai dari sekarang, terus yang kaya adalah orang yang bodoh, tidak punya keilmuan, pasti torok bi orang boy. Bahaya. Inilah mengapa kalau pengajian kiai-kiai yang faham agama secara murni semacam Gus Baha siapa itu, pasti mereka itu Islam harus kaya. Orang Islam berilmu itu harus kaya. Ya kaya kan tidak perlu mewah kan, yang penting kaya agar dipandang. Penting gitu. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Nah ini lagi boy. Wa qiblatuhum utawi kiblatin nas nisa'uhum iku pira-pira wong wadone nas. Pandangan manusia urgensinya adalah wanita. Ngerti urgensi ya? Kenapa ikut PKD? Oh, si dia ikut. Nah, itu urgensi namanya. Itu urgensi. Kiblatuhum nisa'uhum. Urgensinya manusia itu sudah berupa wanita. Ngopi di mana? Di sana. Kok di sana? Sing nunggu. Ayo. Lah itu kiblatuhum nisa'uhum begitu. Kiblatuhum nisa'uhum. Akhir zaman begitu. Kiblatuhum nisa'uhum. Kok ikut SIG? Oh, tidak bisa dipertanyakan kalau ini kan. Jadi ada di hadis itu. Ketika kalian itu punya hati tertarik, semisal, kenapa kok ngopi di pagi saji semisal sampai malam? Oh, ada si milk semisal ya kan? Ini saung kiblatu begitu. Ada milk kan. Ada ubet milik. kan ini urgensinya begitu.
Jadi ketika ngopi sudah tidak dinikmati kopinya, ya kan? Ketika makan tidak menikmati masakannya. Sing penting sing nunggu ayu, sing penting ono sing kena disawang. Itu kiblatum nisauhum itu. Kiblatum nisauhum. Makanya ini dari hadis kiblatum nisauhum ini beberapa iklan itu, iklan apapun ini ya, iklan apapun pasti yang ditampilkan adalah yang cantik-cantik sebagai penarik. Kenapa? Karena yaitu kiblatuhum nisauhum. Jangankan iklan apa? Jangankan iklan sampo apa, itu memang sudah sewajarnya. Tapi iklan pendidikan sekarang yang ditampilkan ya cantik-cantik. Iklan pondok pesantren yang cantik-cantik. Iklan komersilnya itu sudah berupa itu ya. Jadi kalau yang semacam Robi ini tidak masuk iklan ini, tidak masuk. Jadi tidak usah mengharap jadi model di Unira, ya. Tidak usah berharap jadi model di Unira. Wadinuhum utawi agamonin nas darahimu wadana darahimuhum wadana niruhum iku pira-pira dirhamin nas lan pira-pira dinarin nas. Intinya tendensi beragamanya adalah tendensi ke ekonomi, tendensi keuangan. Dan dicap oleh Nabi wa ulaika utawi mengkono nas syarrul khaliqi iku luweh olone makhluk. La khalaqa ora ono bagian iku wujud lahum kadwin nas indallahi ing dalem sandingi Allah taala. Makanya itu yang paling kita soroti di dua hadis ini. Karena kalau hadis yang lain itu cuma tanda ya. Artinya cuma tanda kecuali kemaksiatan itu kan memang jelas kemaksiatan. Maksudnya tanda itu ya sekedar tanda, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi memang tanda akhir zaman begitu. Tapi kalau ini memang menjadi pusat perhatian. Maksudnya perhatian begini. Artinya kita mengambil mafhum mukhalafahnya. Kalau di hadis ini himatuhum butunuhum, berarti kita harus berperilaku sebaliknya. Paham ya? Karena di sini di akhir zaman besok manusia akan mementingkan perutnya sendiri, maka kita harus berperilaku sebaliknya. Kita harus punya sifat sosialis. Atau di hadis ini disebutkan syarafuhum matauhum, kemuliaan seorang adalah tergantung harta bendanya. Kita berperilaku sebaliknya dan seterusnya. Kecuali kiblatun nisauhum itu sulit ya, sulit dihilangkan itu. Sulit karena jangan ini ya, jangan apa, jangan perilaku ya, sekedar HP saja, telepon saja. Coba sama si Alvin lah ya. Seumpama antara Ubed ini ya, Ubed ini WA dengan semisal siapa, Ketua Rayon Asari WA, ini pasti semua barengan yang dibahas dulu ya Ketua Asari gitu, maksudnya kan gitu. Ya simple gampangnya gitu loh maksudnya. Sulit gitu ya, mencerah daging ya. Karena memang apa namanya, dinas di Al-Quran kan hubbus syahwati, ya kan, hubbus syahwati minan nisa wal wildanil muqantarati alladziina dan seterusnya itu. Wa minha lan iku setengah sang amarah la tadhhabu ora ilang apa al ayyamu pira-pira dina wal layali lan pira-pira bengi. Artinya ora ilang itu kiamat itu maksudnya. Kiamat belum terjadi hatta yakhlaqo singgo amuh itu rusak ya. Apa Al-Qur'an fi suduri aqwamin ing dalem pira-pira atine pira-pira kaum min hadzil ummati saking ikilah umat kama yakhlaqo kaya oleh amuh atau rusak asyabu apa pira-pira baju. Rusak
Quran sudah mulai rusak di hati kaum, sudah tidak begitu dianggap. Wa yakun lan ono apa ma barang siwahu sakliyane Quran ajab iku luwih gawake, lebih mentakjubkan lahum kadwe nas, dan mereka melihat selain Quran itu lebih wow. Kamu hafal Quran? Ya, biasa. Kamu punya semisal yang mahal, mobil Eropa Ferrari? Wow, itu maksudnya. Wa yakunu lan ono apa amruhum perkoronin nas to'aman iku to'am, tomaan iku toma hadil ummah ya. Amruhum apa perkorone hadil ummah tomaan iku toma kullah bukan kullah kulluhu sekabehane amr. Ini taukidnya amrun itu ya. Jadi sifat manusia besok itu di akhir zaman adalah sifat ketamaan. Tamak itu begini, tamak itu menginginkan apa yang dimiliki orang lain, itu tamak, itu merasa kurang. Bahkan begini, punya sendiri itu sudah bagus, tapi punya orang lain sih paham ya maksudnya ya. Padahal kalau diukur masih lebih bagus punya sendiri gitu maksudnya. Ya terkadang ya kadungan ya jangan orang rumput tetangga ya, lebih bagus. Ya tomak itu begitu, besok begitu besok. Enggak bisa, enggak bisa. Jadi sifat tomak itu besok di akhir zaman begitu. Jadi iPhone-nya itu sudah bagus. Jadi iPhone sudah bagus. Tapi masih menginginkan Samsung yang dipegang orang lain. Itu kan sudah nalar pikirnya itu bukan ini. Sudah pola pikirnya sudah tomak kalau begitu. Kalau seumpama sekarang kita punya Samsung terus pengen mengupdate ke iPhone, itu kan wajar gitu. Ingin yang lebih baik. Nah, ini punya orang lain, bahaya itu. Seneng ke andin orang tapi kanding bibi, itu bahaya. Ya itu sifat tomak begitu. Banyak jual orang nggak gitu. La yukhalituhu, orang nyampuri orang nyampuri ing tomak khaufun opo kuatir. Bahkan dia tidak punya rasa takut, saking terona. Nah, itu bahaya ya. Tandi tako saking terona kandin orang, itu bahaya itu. Saking terona la yukhalitu khaufun tandi tako. In kosor lamun pepeko sapa wong fi haqqillah taala ing dalam hak Allah taala manathu iming-iming ing wong apa nafsune wong awak dhewe ne wong al amaniya ing keinginan. Wa in tazawaja lamun ngliwati batas sapa wong ilama maring barang naha kang nyegah sapa Allah anu saking makola. Ngucap sapa man arju ngarep-ngarep sapa ingsun antazawaja ing to ngepuro ingin to ngepuro sapa Allah anni saking ingsun. Nah, jadi saking terona itu sampai tandi takut hingga melewati batas. Nah, kalau sudah melewati batas, dia itu berharap di hatinya diampuni oleh Allah. Sama mirip kejadian di hadis Wasitul Mustafa pertama itu. Jadi begini. Wa in shadda ghadabahu wakalahu Allahu syaitana. Hadisnya itu kalau Allah sudah murka kepada seorang, maka setan itu Allah itu
memasrahkan orang itu kepada setan untuk melakukan dosa itu lancar gitu. Melakukan dosa lancar, tak ketemu rezekinya lancar sampai soki. Artinya melakukan dosa itu lancar. Sampai setan itu membisiki innallaha ghafurur rahim. Mau lakukan dosa, gampang, Allah itu maha pemaaf. Itu bahaya itu kalau sudah ada begitu. Makanya dari segi harta itu dinamakan istidraj. Kalau kita melakukan dosa kemudian lancar ya, rezeki kita tetap lancar, terus hari-hari kita tetap lancar, badannya tetap sehat, tidak diuji apapun oleh Allah, itu yang merasa bangga. Khawatirnya Allah itu sudah karpah benar anak sekolah lah, kadung ku tambungan kar masuk iya tak masuk iya, kan bahaya kalau gitu. Itu di hadis Rasul Mustafa di bab pertama ada begitu. Wa in shadda ghadabahu wakalahu Allahu syaitan. Jadi memang kalau Allah itu memang sangat murka karena dosanya mungkin ya, karena dosanya keterlaluan, Allah itu sekalian bisa pasrahkan ke setan. Artinya rezekinya dilancarkan untuk melakukan dosa itu lancar misalnya itu. Maksudnya memakai sama induk remet kayak temoh ya, namanya kan itu termasuk apa? Termasuk kelancaran dalam bermaksiat kan. Ini berapa kali kekosan bahwa cewek gonta-ganti tak temuh ya tak grebek. Mungkin grebek itu kayak mending. Artinya oleh Allah diberi peringatan. Alhamdulillah ya. Ini, tapi kalau sudah tak temuh lancar, tidak diuji suatu apapun, nah itu bahaya itu. Berarti syaddah ghadabur rabb. Berarti Allah itu sudah sangat murka. Wa min lan iku saking mare malam mingguan kagak asar Robert. Wa min lan iku saking amar. Ya drusu iku rusak. Apa Islam. Kama ya drusu kaya rusak kaya oleh rusak. Was yuthaubi apa hiasane baju. Hatta la yudro singgora den tingali ma opo barang. Ma itu begini ya, maksudnya ini istifham. Ma opo ma iku opo siamun utawi poso wala sholaton lan ora den tingali iku opo utawi salat wala nusukun lan ora den tingali iku apa utawi ibadah wala sedekahun lan ora den tingali iku apa utawi sedekah. Besok di akhir zaman itu semuanya rancu. Bahkan tidak bisa dilihat apakah ini puasa, apakah ini sholat, saking rancunya besok ya. Waya beko lan tetep apa at-tawaifu piro-piro golongan minan nasi saking menungso asyaihu nyatane tawaif ini asyaihu wong tuwa lanang al-kabiru kang banget tuwane wal ajusu lan wong tuwa wedok al-kabira tukang banget tuwane wa yaquluna lan ngucap sapa at-tawaif adrokna nemu sapa kita aba ana ing pira-pira bapak kita ala hadzil kalimati ing ikilah kalimat ing atase ikilah kalimat la ilaha illallah. Fadahnu moko tawi kita nakulu iku ngucap ha ing la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Majah an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi besok di akhir kalimat di akhir zaman itu orang agama ini rusak. Saking rusaknya itu la yudro masyamun, apakah ini puasa, apakah ini sholat, ya pokoknya hancur ini ya. Mungkin sangat dekat kalau yang ini. Sehingga orang itu yang diingat apa? Cuman kalimat la ilaha illallah. Caranya puasa sudah tidak tahu, caranya ibadah sudah tidak tahu, caranya sholat sudah tidak tahu ya kan. Jangankan akhir zaman, kemarin saja ada yang ruku sampai 2 kali kan dalam satu rakaat. Itu yang diingat cuma la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Majah Hudzaifah bin Yaman.
Wa min halan iku setengah saking saah amar. La takum ora jumeneng apa satu kiamat hatta la yuqala sehingga ora den ucapake fil ardi dalam bumi la ilaha illallah kalimat la ilallah. Kalau tadi ibadah itu sudah tidak ada yang melakukan. Yang dilakukan ibadah waktu itu hanya kalimat la ilaha illallah. Dan ini lebih dekat lagi, kalimat la ilaha illallah sudah tidak diucapkan. Bahaya. Besok. Wa minha lan iku setengah sing amar la takumu ora jumeneng apa saatu kiamat hatta idhuru singgo pertelo al-fuhsyu perbuatan keji fasai wal mungkar perbuatan keji wal bukhlu lan sifat kikir medit wa yukhawanu lan den cidrani apa al-amin wong kang den percaya ketika orang yang amanah dianggap pengkhianat wa yu'tamanulan den percaya sapa al-khainu wong kang khianat, wong kang cidra. Sedangkan orang yang berkhianat malah dipercaya. Nah, ini sebaliknya. Ada ya di sini ya, ada di sini ya. Dipercaya malah berkhianat gitu maksudnya. Wa tahlikulan rusak sapa al-wu'ulu. Wu'ul. Nanti ada kalangannya wu'ul ini. Wa tadharu lan pertelo apa atuhutu wong kang tuhut. Jadi qalu matur sapa para sahabat ya Rasulullah wa ma iku apa atuhutu tawi tuhut wal wuulu tawi wuul dan tuhut itu apa? Qala al wuulu tawi wuul wujuhun nasi iku pengarepane manungsa wa asrafuhum lan mulyone nas. Wu'ul itu adalah orang ya intelektual lah, kiai apa itu maksudnya. Nah itu malah tidak dipercaya gitu maksudnya. Wa tahlikal wu'ul. Orang yang baik, orang yang ya punya kapasitas intelektual, ahli dalam agama misal, justru tidak dipercaya. Nah, justru yang dipercaya apa? Tuhud. Apa tuhud itu? Wa tuhutu. Utawi tuhud alladzi nawang akeh kanu kang ono apa alladzi tahta iku tetap ing dalam ngisori agda minasi pira-pira kelamane menungso. Artinya orang yang tidak punya kapasitas apapun lah ya. Justru itu yang dipercaya. Ini tidak usah jauh-jauh dalam beberapa demokrasi kan banyak kan orang ya karena memang tadi itu apa syarafuhum matauhum tadi itu. Orang yang dianggap mulia itu orang yang punya harta. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha lan iku setengah saking amaro la taku ora jumeneng apa saatu kiamat hatta takhruja singgo metu apa sab'una 70 kadzaban apane kegorowan. Ada 70 kegorowan. Kultu matur sapa ingsun. Ini yang ngomong adalah Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar ini yang dimaksud. Kultu ngomong sapa matur sapa ingsun. Bertanya kepada Nabi. Wa ma iku apa ayatuhum utawi pira-pira tetengere sab'una kadzaban. Yang dimaksud tanda-tanda 70 kebohongan ini apa? Qala. Dawuh sapa Nabi. Ya tunah nekani sapa 70 sab'un kum ing sira kabeh. Bisunatin kelawan gawa sunnah. Lam takunu kang ora ana sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnah. Yuhayyirunahum moko ngobah sapa 70 kadzaban biha kelawan sunnah takum ing sunnah sira kabeh. Jadi tanda-tanda sab'una kadzaban ini datang adalah bahwa ketika banyak orang sunnah yang kita lakukan ini dianggap keliru. Sunnah yang kita lakukan ini dianggap bid'ah dan mereka memasukkan sunnah yang baru yang sebenarnya kita tidak pernah melakukan itu. Kita kan sudah terbiasa nih sunnah kan apa
Misal sunnah Senin Kemis, sunnah puasa Rajab, terus apa lagi sunnah di antara apa namanya, di antara khutbah ada sholawat, sunnah ketika sholat membaca niat sholat diawali dengan usolli, sunnah dengan terbiasa subuh membaca kunut. Kemudian datang orang-orang bahwa itu sampai hadis tentang puasa Rajab itu dhaif semisal, ada kan yang begitu kan. Ini tarawih yang kalian lakukan selama ini bid'ah atau kalau itu sudah datang, itu berarti tanda kiamat sudah dekat. Itu yang dimaksud oleh Nabi sab'una kadzaban, 70 kebohongan itu. Tandanya itu yaitu nakum bisunnatin lam takun alaiha. Mereka membawa sunnah yang sebenarnya kita belum pernah melakukan itu. Yughayyiruna biha sunnataku. Bahkan mereka ini mengubah sunnah kita ini dengan sunnah yang mereka bawa. Kita kan terbiasa berpakaian begini, mereka datang bawa celana cingkrang kan gitu. Padahal kita sudah terbiasa pakai sarung apa ya kan, sudah terbiasa pakai sarung, celana apalah. Mereka membawa dengan celana cingkrang. Itu kalau itu datang bahaya itu. Yughayyiruna biha. Mereka mengubah kesunan kita ini. Kesunan kita itu dianggap keliru, sunnah mereka yang dianggap benar. Nah, kalau tahun kemarin ada polemik apa? Ada polemik itu. Si Adi Hidayat itu membuat polemik bahwa imsak itu tidak ada. Jadi awal puasa itu ya adzan subuh. Itu kan bahaya. Kalau mazhab Syafi'i itu ya memang batas waktu apa namanya? Makan batas puasa itu memang fajar sodik kan. Bukan adzan subuh atau bukan, tapi bahasnya fajar sodik. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu diberi jeda entah 15 menit entah berapa menit, itu diberi jeda, ada dikasih imsak itu. Kalau bahasanya di kitab Taisyikul Kholan itu li usri nutaki tulu'il fajri. Karena sulitnya kita menjaga keluarnya matahari. Kan keluarnya matahari, kecuali keluarnya fajar sodik itu. Kemarin sudah ada, imsak itu tidak ada. Itu salah satunya itu. Yang kita lakukan kan ini sudah benar, tidak usah dirubah-rubah. Yang kita lakukan ini sudah produk ulama kuno ya, bukan produk ulama kuno, produk ulama salaf. Tidak usah dirubah-rubah yang di kita. Lah, faidha ra'aitumuhum, kata Nabi, faidha ra'aitumuhum moko nalikani ningali sira kabeh hum ing sab'una kadzaban fajtanibuhu, moko ngedoi sapa sira kabeh hum ing sab'un. Memang benar. Ketika saya mati memang harus dijauhi. Kenapa? Kalau kita dekati pasti betul, boy. Mereka doktrinasinya apa namanya? Gaya salesnya itu, public speakingnya itu bagus, boy. Debatnya itu bagus. Makanya saya ketika baca hadis ini benar Nabi ini. Jadi kalau kita melihat orang semacam ini, fastanibu, memang harus kita jauhi. Kecuali bagi yang mampu ya, seperti Gus Baha mungkin ya, atau yang ilmu Ar-Razi Hashim, itu memang orang-orang intelektual, itu tidak masalah kalau itu. Kalau kita katut itu. Kalau kita bayangkan ketika kita di apa ya? Didakwai misalnya, didakwai tentang apa namanya itu, tentang itu Rajab itu hadisnya dhaif, kita sudah gelimpungan. Maksudnya gelimpungan, belum bisa menemukan ininya, belum bisa menemukan dalil yang setimpal. Ya kalau orang-orang yang alim itu bisa mengimbangi, bisa mengungguli lah. Maka ya saran dari Nabi itu, kalau kalian belum mampu berhadapan dengan sab'una kadzaban ini, orang yang memang ahli doktriner,
ahli doktrin, ahli public speaking, ahli hujjah dalam artian hujjah lisan ya, bukan hujjah dalam artian referensi. Kita kalau belum mampu untuk itu fajtani buhu, karena banyak orang Indonesia yang bisa dicuci otaknya. Sulit loh untuk mendoktrin orang hingga apa namanya, hingga dia rela untuk melakukan bom bunuh diri, kan sulit. Kalau enggak doktrinnya seperti apa ya, kan sulit, bahaya ya. Rawahul Bukhari, nyeritaking hadis Imam Bukhari an Abdullah bin Umar bin As. Oh, bukan bin Umar ya, bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Wa minha, lan iku setengah saking amaro. Idza dhaharal qaulu, nalikane pertelo opal qauli pengucap, wa khuzina, lan den parkir itu den tahan opal amalu amal. Artinya ya alhamdulillah ya. Maksudnya ya ini tidak jauh-jauh ya, seperti kita lah, senang berdalil tapi tidak bisa mengerjakan lah ya kan. Nah, ini tanda kiamat ini, tanda kiamat. Wa talafat lan dadi rukun opal al-sanu apa biro-biro lisan. Jadi orang itu dianggap hebat itu kalau sudah pandai memainkan bahasa al-alsan itu. Orang itu dianggap wow kalau sudah memainkan kata-kata. Waqtalafat lan sulaya apal kulubu biro-biro ati. Wa qata'alan megot sapa kullu dzi rahimin, saben-saben wong kang anduweni famili, rahimahu ing familini kullu dzi rahimin. Orang yang suka memutus silaturahmi itu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Fa inda dzalik moko nalikane mengkono zaharul qaul wa huznul amal la'anahum, ngelaknat ingnas sapa Allah. Kalau kita itu sudah melakukan itu, naudzubillah ya, senang berkata, senang berdalil tapi tidak pandai mengamalkan itu, tidak usah nunjuk orang ini ya, kita ini. Atau wa talafatil alsan, orang yang dianggap hebat adalah orang yang pandai bicara, misal meskipun otaknya kosong, banyak gitu. Potang kebiar, tapi kan ada apa-apa nih John? Kalau potang kebiar, andi dalil, andi anu sih lumayan. Ini potang kebiar ada referensi dah. Kan makanya ini yang kita harus jaga tradisi di PMI itu adalah ada tradisi nih silit keloop, nah istilahnya. Silit keloop ini diingat-ingat. Di PMI itu ciri-ciri bahasa di PMI itu silit keloop. Sistematis, teratur bahasanya. Bunyi potang kebiar tak karuan. Itu sistematis. Nah, litnya apa? Literatur. Nah, selain sistematis, literatur, setiap berkata ada referensinya. Nah, itu silit keloop begitu. Kenya kepastian, lo-nya logis, op-nya objektif. Dulu ada begitu itu, dulu zaman kita itu ada silit keloop ini. Sistematis, literatur, apalagi unsur kepastian, logis, objektif. Nah, tradisi itu sudah mulai hilang di PMI. Mungkin hilangnya berawal dari literatur, bacanya sedikit, atau bahkan tidak baca buku sama sekali. Diskusinya ambiar deh. Diskusinya apa yang didiskusikan tanpa referensi. Kalau kita itu diskusi atau ngobrol tanpa referensi itu sama saja ya dengan orang-orang biasa, bukan PMI kalau itu ya. Orang kopi itu biasa ya. Makanya kalau orang yang ahli eksakta, semacam ekonomi syariah, semacam manajemen, semacam matematika, mereka berbicara akan sesuai data, kan gitu kan, bicara sesuai data. Kalau anak IPS, antropologis, anak biologis, mereka akan berbicara sesuai
fakta kan gitu. Dan kita ini yang di luar situ bicara sesuai apa? Sesuai literatur yang ada. Jadi ada yang berbicara tidak sesuai literatur tapi sesuai fakta, itu bagus, ada faktanya. Atau berbicara sesuai data, itu bagus. Nah, kalau sudah tidak sesuai data, tidak sesuai fakta, tidak sesuai literatur atau wacana para tokoh, tidak, itu diskusinya biar itu wa talafat al-alsan, wa talafatil alsan, aja dijauhi ini. Kemudian yang harus dijauhi oleh kita adalah memutus tali silaturahmi, lebih-lebih kepada keluarga. Makanya semboyan kita itu bukan memutus silaturahmi, tapi menyambung. Cek muang bela, tapi nyambung bela. Cek muang bela, tapi nyambung bela. Wa fa'inda dzalik la'anahumullahu wa asammahum, lan budekake. Apa budekake itu? Membuat tuli. Subhanallah umingnas wa ma lan membuat buta absarhum ing peningali nas. Itu yang perlu kita jauhi. Jadi dari sekian tanda-tanda kiamat itu memang ada beberapa yang itu tanda kiamat. Maksudnya tanda tidak perlu kita jauhi, seperti apa ya? Seperti kemarin itu al-jibal tarawul jibalah tazulu an amrani. Gunung itu berpindah atau kondisi alam itu tidak perlu kita jauhi. Itu adalah fenomena alam yang memang terjadi karena kiamat sudah dekat. Dan ada memang perilaku di akhir zaman itu yang perlu kita jauhi. Bukan untuk mencegah kiamat terjadi, bukan. Kiamat itu pasti terjadi meskipun kita berperilaku baik, cuman untuk menjaga diri kita itu agar tidak terjerumus kepada kepada perilaku yang tidak disukai oleh Allah atau tidak disukai oleh Rasulullah. Rawahu Imam Ahmad wa Abd ibn Hamid an Sulaiman al-Farisi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.